Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Apabila mendengar tentang akhir zaman, biasanya seorang Muslim akan langsung teringat akan hari kiamat. Hari kiamat merupakan saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kehancuran total di atas dunia yang fana ini. Namun sebelum menghadapi kehancuran, umat manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cubaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah menghadapi berbagai macam fitnah akhir zaman sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dikhianati. Dan Ruwaibidah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Di antara sebab-sebab terjadi berbagai fitnah ini, antaranya umat Islam meremehkan perintah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, terutama ketika terjadinya fitnah dan perselisihan. Konspirasi musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun ateis. Munculnya banyak pelanggaran syariat dan kemaksiatan serta ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak terjadi penyimpangan dalam akidah, amal perbuatan, akhlak dan muamalah. Memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan para pemimpin kaum muslimin dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Kathir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat, rujukan lengkap hari kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menjelaskan ada beberapa fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, seperti akan terjadi kerosakan di seluruh dunia kerana banyak dari mereka yang masih hidup iri hati dengan orang yang sudah meninggal, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahawa sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai seorang lelaki melewati kuburan seseorang lalu berkata, aduhai, andaikan aku berada di tempatnya. Sebelum kiamat, manusia akan kembali ke zaman jahiliyah, iaitu menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Bukhari bahawasanya beliau berkata, Abu Al-Yaman mengabarkan kepada kami, Syuaib menuturkan kepada kami dari Az-Zuhri, Sa'id ibn Musayyab menceritakan kepadaku bahawa Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai pinggul wanita kabilah Daus berlenggak-lenggak di atas Dhul Khalasah. Dhul Khalasah adalah berhala Daus yang mereka sembah pada masa jahiliyah. Fitnah yang akan terjadi saat akhir zaman adalah adanya kekayaan yang melimpah dari tanah Arab hingga menimbulkan perpecahan, perselisihan dan pembunuhan antara sesama Muslim. Dari Abdullah bin Harith ibn Naufal bahawa Ubay ibn Ka'ab berkata, orang-orang senantiasa berselisih dalam mencari harta. Sesungguhnya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, hampir saja sungai Yufrat memperlihatkan gunung emas. Ketika manusia mendengarnya, mereka berlarian ke arahnya. Lantas seseorang yang berada di sisi beliau berkata, andaikan kita membiarkan manusia mengambilnya, nescaya semuanya akan mengambilnya. Beliau bersabda, mereka saling bunuh demi emas itu sehingga setiap 100 orang terbunuh 99. Manusia di akhir zaman walaupun memiliki teknologi yang canggih, namun kehilangan al-ilm yang memisahkan antara hak dan batil.
Disebabkan begitu bahayanya permasalahan fitnah dan begitu buruk akibat yang ditimbulkannya terhadap manusia, banyak nas-nas syar'i yang menerangkan hakikat fitnah serta cara terbaik agar dapat selamat darinya. Di antaranya adalah wajib memilih dan meneliti kebenaran setiap informasi pada ketika berlakunya fitnah. Jangan kita tergesa-gesa dalam menganggap sesuatu itu benar ataupun sebaliknya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Komitmen terhadap jemaah dan imam atau khalifah kaum muslimin. Sikap ini termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati. Jangan sekali-kali kita memisahkan diri dari jemaah dengan menciptakan pelbagai parti dan kelompok yang boleh memecah belahkan ummah. Umat Islam seharusnya menghindari permasalahan fitnah kecuali dengan ilmu yang sahih. Seorang Muslim hanya membicarakan mengenai sesuatu yang telah jelas kemaslahatannya untuk agama dan dunia. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kiamat telah dekat, ilmu semakin kurang, kebakhilan semakin ditanamkan dalam hati, fitnah bermunculan dan banyak terjadinya al-harj. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan al-harj?" Baginda menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan." Bersabar saat menghadapi fitnah. Dalam kitabnya yang berjudul Ighatsatul Lahfan, Ibn Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tidak ada ubat bagi fitnah kecuali sabar. Sabar merupakan penempa seseorang dan pembersih dirinya dari dosa, sebagaimana pembakaran merupakan penempa untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Bertaubat dan kembali kepada Allah saat terjadinya fitnah sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan segera beribadah kepada Allah ketika timbulnya fitnah akhir zaman merupakan faktor besar yang mendorong seorang mukmin untuk berdiri teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selagi berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi."